Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Fiftian Intias dari kelas Akuntansi Syariah 4E dengan NIM 195221186. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk tugas UTS Ekonomi Makro. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang di dalam bentuk digital, tidak seperti uang kertas atau uang logam yang beredar pada umumnya. Bitcoin digunakan dalam transaksi di internet atau online tanpa menggunakan perantara atau menggunakan jasa bank. Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat terhadap kepemilikannya, tidak bergantung pada perbankan konvensional maupun lembaga lainnya. Yang kedua, yaitu korelasi Bitcoin terhadap ekonomi pasar makro. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya satu Bitcoin itu bernilai seharga 800 juta dan diprediksi akan terus meningkat. Ketidakstabilan ekonomi global akan mendukung lebih banyak investor untuk beralih asetnya dari logam ke Bitcoin. Maka korelasi negatifnya terhadap pasar ekonomi makro yaitu dengan adanya Bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal daerah menjadi sebuah Bitcoin, karena masyarakatnya cenderung lebih tertarik menggunakan Bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak memiliki wujud. Selain itu, peranan bank juga tergeser dalam pusat perbankan. Perputaran keuangan juga mengalami kegangguan, sehingga siapapun yang memiliki Bitcoin dapat memperjualbelikan Bitcoin secara bebas dan ia juga bisa mengatur situasi harga. Yang ketiga, yaitu hukum Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya, transaksi Bitcoin tidak jauh berbeda dengan transaksi lainnya, yang mana dalam transaksi Bitcoin yang berbeda yaitu objek dan majelisnya. Jual beli Bitcoin merupakan perdagangan yang objeknya perdagangan Bitcoin itu sendiri. Nah, ditinjau dari sebuah hadis dari Ubaidillah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bir dengan gandum bir, dan garam dengan garam sesuai dengan takaran dan jenisnya. Dan laksanakan secara tunai, yaitu dari tangan ke tangan." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Jadi, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya transaksi Bitcoin hukumnya boleh atau mubah. Namun, untuk emas dan perak diperlakukan hukum riba karena alat ukur dan nilai tukar bendanya berbeda dari yang lain. Sehingga pada kondisi tersebut bukan dilihat dari nilai intrinsiknya, melainkan dari nilai kegunaan atau manfaatnya. Sama halnya dengan transaksi dengan Bitcoin, yaitu dilihat dari nilai kegunaan Bitcoin sendiri. Ditinjau dari aspek kemudaratannya, transaksi Bitcoin dilarang oleh Islam karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengandung ketidakjelasan atau maisir. Yang kedua, tidak adanya jaminan konsistensi antara hari ini, bulan depan maupun tahun depan. Yang ketiga, jika diinvestasikan, akan diinvestasikan di mana Bitcoin ini? Tidak jelas sehingga disebut dengan horor. Yang keempat, sampai kapan nilai intrinsiknya atau kadar lokalnya bisa bertahan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya menurut beberapa pakar ekonomi Islam, apabila Bitcoin digunakan untuk alat tukar, hukumnya boleh atau mubah. Namun, apabila digunakan untuk investasi, hukumnya adalah haram atau lebih baik ditinggalkan. Sekian tadi penjelasan dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.